Renungan Harian GKI Anugerah, Kamis 4 November 2021. Kenalilah Tuhan penebusmu. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk makin mengenal-Mu dalam keseharian perjalanan hidup, agar kami tidak salah kaprah menyimak jejak hadir-Mu dalam lika-liku perjuangan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Landasan Alkitab hari ini diambil dari Markus 6 ayat yang ke-45 hingga ke-51 dengan ayat Mas Markus 6 ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Apa yang membuat para murid keliru mengenali penampakan Tuhan Yesus? Padahal mereka sudah cukup lama hidup bersama dengannya. Pendalaman. Bayangkan Anda sedang panik, mabuk laut, tak berdaya di dalam perahu yang terombang-ambing dan seakan hampir tenggelam. Tiba-tiba muncul bayangan seperti orang di tengah badai, tapi berjalan di atas air menghampiri perahu Anda. Jubah putihnya melambai-lambai tertiup angin. Dalam keadaan demikian, Markus mencatat reaksi para murid yang kaget dan berteriak-teriak mengira itu hantu. Bagaimana bisa murid-murid yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama, katakanlah 1 tahun, bisa gagal mengenali bayangan Tuhan Yesus? Mungkin karena sudah stres dan panik, keletihan akibat terpaan badai selama berjam-jam, mengakibatkan muncul halusinasi yang aneh-aneh. Bisa juga karena mereka asing dengan pemandangan baru bahwa kalaupun itu Yesus, bagaimana ia bisa muncul berjalan di atas air? Suatu hal yang melawan kodrat dan hukum alam. Tak ada yang masuk ke logika mereka selain berpikir bahwa itu hantu dan tak terpikirkan itu Tuhan Yesus, guru mereka, sedang berjalan menghampiri mereka dengan tenang sambil memperkenalkan sisi lain daripada dirinya, karakternya, kuasanya. Yesus berkuasa atas alam, melampaui hukum alam, tidak terbatasi oleh hambatan karena kekuatan alam. Di sini kita melihat bahwa tingkat pengenalan kita akan Tuhan tidak ditentukan berapa lama kita sudah ikut Tuhan Yesus. Jangan dibatasi oleh berapa banyak yang sudah kita tahu tentang Tuhan, firman dan kebenarannya. Selalu ada ruang untuk mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam, lebih heran dan ajaib, melampaui yang sudah kita ketahui, bisa kita ketahui dan atau pernah kita alami. Kekeliruan kita menafsirkan sifat dan tindakan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita jangan sampai terkunci oleh batasan logika, pertimbangan akal manusia atau dunia yang terbatas. Karena Tuhan Allah kita itu tidak terbatas, Dia bebas dan leluasa bekerja, bertindak, menyatakan dirinya, kasihnya, kuasanya, pemeliharaannya, pertolongannya dengan kreatif dan tak terduga. Berbahagialah mereka yang terbuka mengalami proses pembelajaran dan pengenalan pribadi akan Tuhan dan keajaibannya di sela-sela dinamika kehidupan hariannya. Menarik bahwa Tuhan tidak tersinggung, membatalkan pertolongannya ketika para murid keliru mengenali dirinya. Ia dengan tenang berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Dia tak keberatan kita belum sampai ke tahap pertumbuhan iman, pengenalan akan kebenaran dan dirinya pada saat ia menyatakan diri, karya, pekerjaan atau tindakan ajaibnya. Tapi ia memberi kita ruang untuk bertumbuh ke arah sana. Karena itu akan jadi sumber sukacita, kekuatan, penghiburan, pengharapan, antusiasme kita mengiring dan melayani Tuhan. Untuk direnungkan,
Mengapa kita sering keliru mengenali kehadiran ajaib Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya di tengah terpaan kesesakan hidup? Bagaimana mengalahkan hambatan mental dan rohani dalam mengenal kehadiran Tuhan dan mengandalkan kesanggupan ilahinya dalam membantu kita? Jangan biarkan ketakutan dan keterbatasan akal budi mengaburkan pengenalan kita akan keajaiban Tuhan dan kuasa-Nya.